Puji Tuhan, Shalom. Sore ini saya merasa sangat berbahagia, sukacita karena mungkin saya perlu memperkenalkan diri saya. Tak dikenal maka dari sayang. Ya, perlu memperkenalkan diri saya. Nama saya Andreas Pagawak. Saya tinggalkan di Papua ini hampir 29 tahun. Ada di Pulau Jawa. Tuhan tangkap saya di Manado. Saya ketiga saya kuliah di Fakultas Hukum di Manado. Saya bertobat karena cap tikus. Ya, kalau Manado itu kalau punya minuman khas itu cap tikus. Ya, saya waktu itu memang ancur-ancuran ya, karena sebenarnya saya dari Papua ke sana tuh enggak tahu minuman, ya. Tapi ketika saya di Manado, ada teman saya dari Ambon, orang Ambon yang mempengaruhi saya sampai saya kecanduan dengan minuman cap tikus. Jadi ada pelayanan wahana anak muda yang pusatnya di Bali. Mereka bisa tim penginjilan tuh masuk di kampus-kampus. Jadi waktu kita minum Bolivar di Manado itu terkenal. Kalau ada alumni dari Manado bisa tanya, Bolivar itu tempat pesta porah anak-anak muda, ya. Itu sangat sampai hari ini masih ada. Sebenarnya anak-anak Manado kalau tanya Bolivar itu sangat terkenal. Saya ada di sana dan saya ditangkap Tuhan dalam posisi sudah mabuk sudah tinggi, sudah tidak tahu diri, sudah terlempar di emperan jalan. Lalu saya diangkut di pickup terbuka, saya dibawa ke sebuah yayasan itu. Waktu mereka mandikan saya, hanya satu ayat yang mengubah hidup saya. Apa arti hidupmu? Hidup membagikan uap air. Yakobus pasal 4 ayat 14. Ayatnya merubah hidup saya. Setelah saya sadar, ayat ini terus berbicara, ya. Tiap hari terus berbicara. Tapi waktu itu saya berpikir ini bukan tempat saya, ya, ini bukan tempat saya. Akhirnya saya ambil keputusan mau tinggalkan, mau melarikan diri dari selama itu. Satu hari dosen pembimbing kami di kampus itu, di sekolah pembinaan karakter anak muda itu, saya dipanggil. Ayat yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan bicara kepada saya. Sehingga saya berpikir inilah panggilan Tuhan, harus saya ambil keputusan. Ya, saya bertobat, saya mengambil sebuah keputusan, tinggal di satu gereja yang saya sementara bantu, ya, hampir 3 tahun. Lalu saya dipindahkan ke Gorontalo. Gorontalo, saya pikir di sana saya akan melayani. Ternyata saya mengembalakan babi dan anjing. Jadi pendeta itu didikan orang Belanda, jadi orang Cina juga keras. Jadi saya berpikir pindah ke Gorontalo itu melayani jiwa-jiwa. Ternyata saya ditugaskan mengembalakan babi dan anjing. Karena pendeta ini bisnis B1 dengan B2. Itu cukup saya memberontak, ya. Karena apa yang saya ingin pikirkan tidak sesuai dengan saya harapkan. Tapi disitulah saya terbentuk karakter sebagai seorang hamba Tuhan. Kita mau jadi seorang hamba Tuhan itu bukan masalah pintar di khotbah di mimbar, tapi perlu integritas karakter hidup kita. Saya selama 5 tahun mengembalakan babi 600 ekor, anjing 300 ekor. Paniki itu saya nggak bisa hitung karena cukup banyak di belakang pastori. Ya, saudara bayangkan 5 tahun, dan itu ada pengerja-pengerja yang baru sekolah Alkitab, kirimkan sana itu nggak betah, mereka kabur, karena mereka bilang kami panggilan bukan binatang, melayani untuk manusia. Tapi itulah yang cukup membuat saya sempat saya mau kabur dari gereja itu. Tapi pendeta itu panggil saya, dia menyatakan, kamu baca di Mazmur pasal apa, saya sedikit lupa, tapi ayatnya begini.
lebih baik kamu ditindas supaya kamu mengetahui ketetapan Tuhan. Ya. Akhirnya saya sadar, udah teman saya di satu gereja itu ada 5 orang, yang itu tamatannya sarjana teologi ya. Mereka malam rembuk buat strategi, tinggal di belakang pastori, di atas gereja, 6 meter ke bawah. Pagi mereka sudah beli rafia. Malam hari ini mereka buang dari atas, mereka pakai rafia, mereka turun dan mereka menyelamatkan diri. Lari dari panggilan. Saya bertahan sendiri, lalu saya dikirim ke Surabaya. Saya menyelesaikan S1 ke Surabaya, tapi saya terlambat masuk. Akhirnya saya ditransfer ke Purwokerto. Ya, saya akhirnya selesai di Purwokerto. Dan sampai hari ini melayani 29 tahun dalam pelayanan pengembalaan gereja itu hampir 20 tahun ya. 20 tahun kemudian saya harus ambil komitmen yang sangat radikal, karena orang dari gereja tinggalkan melayani komunitas anak muda itu cukup berat. Gereja itu ada persembahan, gereja itu ada persepuluh. Tapi kalau kita harus terjun dalam pelayanan komunitas anak-anak muda itu tidak dapat apa-apa. Itu panggilan yang bagi saya itu sangat mulia. Saudara, saya tiap tahun saya melihat anak-anak Papua di Jogja itu cukup menyedihkan. Saya nggak mendengar, saya nggak pernah ke Jogja, tapi karena saya pelayanan sangat jauh dari Jogja, perbatasan antara Jogja dan Semarang. Jogja termasuk angka kriminal yang tinggi pada waktu itu. Anak-anak muda Jogja, anak-anak Papua itu banyak kasus. Angka kriminal cukup tinggi. Saya bukan sekedar ambil sebuah keputusan, tapi saya merasa kalau tidak melayani adik-adik itu gagal dalam sebuah pengembalaan. Saudara, saya punya gereja, saya punya jemaat, saya punya pastori dan semua tersedia. Tapi waktu itu saya harus ambil keputusan karena saya merasa kapan saya bisa mengembalakan adik-adik. Sehingga tahun 2000 saya harus mengambil sebuah keputusan yang sangat radikal. Itu pilihan yang selalu saya ambil, sekalipun istri saya, anak saya tidak mendukung. Karena istri saya orang Batak, ya, anak saya 2, sangat tolak belakang. Tapi waktu itu saya 2002 saya harus ambil keputusan, tapi itu prosesnya cukup panjang untuk meyakinkan istri dan anak untuk saya harus ambil pelayanan untuk melayani anak-anak muda. Jadi tahun 2003 itulah final keputusan saya untuk harus mengembalakan anak muda. Karena setiap saya masuk di Jogja itu kasusnya sangat kompleks untuk adik-adik dari Papua. Karena itu mayoritas anak-anak Papua yang paling besar di beberapa kota studi itu ada di Jogja. Hampir 6.000 pada waktu itu. Jumlahnya cukup banyak. Dan saya merasa tertegur terus. Dan saya melihat adik-adik di jalanan, ya, mereka ditangkap. Kadang-kadang mereka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan lingkungan. Akhirnya mereka ditangkap, dimasukkan penjara. Ya, akhirnya saya ambil keputusan, udah, saya tinggalkan pelayanan yang nyaman. Gereja itu nyaman. Kita hanya khotbah, dapat uang dan sebagainya. Tapi waktu itu saya bilang saya mau melayani adik-adik. 2003 kami pelayanan di Meksiko, di Amerika Latin. Disitulah Tuhan meneguhkan hati saya. Disitulah panggilan saya itu diteguhkan di Meksiko. Ternyata orang-orang Meksiko, suku asli Maya, itu hampir mirip dengan orang-orang Papua. Kehidupan mereka itu persis dengan orang Papua. Saya lihat sangat menyedihkan. Populasi mereka semakin habis. Ya. Semua pemerintahan ada di Meksiko itu diambil alih oleh orang-orang Portugal. Ya. Orang-orang asli itu hanya di pinggiran. Rumah-rumah mereka itu seperti gunung-gunung begini. Kayak kuburan begitu. Karena di sana angka kejahatan itu sangat tinggi. Karena salah satu negara yang bisnis narkotik yang terkemuka di dunia.
itu di Meksiko. Nah, waktu kita masuk landing di salah satu provinsi Monterrey, itu saya melihat rumah-rumah mereka itu kayak kuburan karena di pinggir-pinggiran. Itu orang asli Meksiko. Nah, tempat ibadah mereka itu 5 tembok kemudian baru ada tempat ibadah. Karena orang-orang sana mayoritas Katolik, tapi dengan Kristen lain itu agak menutup diri. Begitu. Mereka tidak membaur. Dan orang sana orang beragama tapi kelakuannya, tabiat hidupnya itu tidak sesuai dengan kebenaran iman Tuhan. Satu kali kami dibawa oleh Pak Pendeta Babar ini, dia bilang kalau kita masuk di kumuh orang suku Maya, itu kilometer kendaraan itu di atas 60. Kalau di bawah 60 kami akan diadang, mereka tidak butuh nyawa kita, mereka butuh apa yang kita miliki. Mungkin apa yang berharga. Itu kekerasannya luar biasa. Ada pendeta yang saya ketemu, Pastor Babar ini, dia melayani khusus anak-anak muda di Meksiko. Karena anak-anak muda di Meksiko semakin punah karena mereka terjun di bisnis narkotika. Nah, saya disitu ambil keputusan untuk diteguhkan untuk melayani adik-adik Papua. Saya pulang 2013 dan saya komunikasi istri dan anak-anak dan mereka akhirnya menukun untuk kita melayani adik-adik yang di sejauh Bali. Jadi akhirnya saya ambil keputusan apa yang Tuhan taruh visi di pundak saya, kita memulai di sebuah pelayanan itu di Jogja. Jadi bentuknya tuh okumene, ya. Ya tidak ada kamu dari gereja mana, tidak ada. Semua dari Papua Barat. Kita kembalikan secara sesuai dengan Injil bahwa Papua itu ada bukan karena politik. Seketika ada politik maka dibeda-bedakan, ya. Dulu Papua satu, tapi dipisah menjadi Papua dan Papua Barat. Lalu muncul lagi, hari-hari ini kita melihat Gunundang, Pantai. Mulai dipisahkan dengan sistem pemerintahan. Sehingga kita di pelayanan okumene Papua ini mempersatukan, kembalikan mereka kepada Injil yang pernah masuk pertama menyatukan orang Papua. Dan saya puji Tuhan, salah satu adik berdua yang mereka waktu itu terlibat untuk melayani di hukuman ini. Nah, sampai hari ini saya menyatakan kepada adik-adik, saya tetap akan melayani adik-adik di Pulau Jawa. Ya, sekalipun saya nggak akan pulang melayani di Papua, tapi bagi saya ketemu adik-adik di Pulau Jawa itu artinya saya udah melayani semua anak-anak Papua yang ada di Papua ini. Nah, itu singkat perjalanan saya. Puji Tuhan, sampai hari ini kami tetap melayani dan kami ada tim beberapa hamba Tuhan dari ada beberapa, ada satu pendeta dari Jayapura, ada satu dari Biak, Serui, dan kita semua jadi satu. Karena hari-hari ini saya melihat orang masuk gereja pun sekarang mulai berkotak-kotakan. Kamu dari mana? Kamu dari Yaukimo, kamu dari mana? Gereja sekarang juga saya melihat sudah mulai membangun keluarga gereja, ya. Dan ini akan bahaya, akan membawa kita, menggiring kita kepada sebuah kehancuran. Kalau tidak ada kesatuan orang Papua, kita pasti akan hancur, ya. Nah, kita di Pulau Jawa sebenarnya adik-adik mereka tahu tidak ada perbedaan, ya, semua satu. Hanya saya lihat ketika mereka pulang mungkin pengaruh lingkungan, pengaruh teman, akhirnya mereka pisah di sini. Tapi puji Tuhan, saya kagum dengan adik Hanis. Apa yang pernah kita ngomong di Pulau Jawa, akhirnya dia membuktikan bahwa ini sesuatu yang jangan anggap sepele. Tapi ini adalah awal dari sebuah perubahan, awal dari sebuah terobosan, ya. Kami akan dukung Ade, karena hari ini saya bisa menyaksikan sesuatu yang ini dampaknya besar untuk Papua. Kalau kita nggak lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, ya saya percaya Tuhan akan turut ambil bagian untuk melakukan hal-hal yang perkara besar. Ya, puji Tuhan buat Ade. Nah, ini sekedar perkenalan, ya, perjalanan hidup saya. Hari ini memang saya ada karena ada urusan, ya. Saya ketemu Ade udah lama. Saya mau ketemu tuh udah cukup lama, tapi karena COVID ini membuat hampir 2 tahun. 2 tahun saya tidak bisa pulang, ya. Kita di Jawa itu, aduh, itu
paling sulit. Begini harus pakai masker kita khotbah, ya, karena aturannya cukup ketat. Kalau di Papua ini saya melihat sudah kayak coronanya sudah kayak udah pergi, nggak ada. Ya, puji Tuhan. Ini awal perkenalan saya. Saya ingin bawa saudara-saudara karena saudara mayoritas adalah anak-anak muda, ya. Saya lebih banyak berbicara di anak muda, senang melayani anak muda. Bapak Ibu yang beberapa, ya, ibu-ibu, lebih banyak saya berbicara anak muda, jadi nggak apa-apa bisa ikutin. Ya, kita ada di zaman globalisasi. Ini zaman yang tidak gampang, ya. Ini zaman yang menuntut kita, mau atau tidak, kita harus cepat tangkap, ya. Kalau kita nggak cepat tangkap dan perubahan dunia ini, maka kita akan apa? Ketinggalan. Tidak lagi kita bilang, nah ini saya punya tanah air, ini saya punya tempat nenek moyang, nggak bisa. Zaman di era globalisasi ini, ya. Zaman di era globalisasi ini zaman yang semua akses terbuka, ya. Kita melihat media teknologi sekarang tuh sangat cepat, ya. Dan kita sebagai anak Tuhan, gereja tidak akan ikuti di zaman yang now ini, zaman teknologi ini, maka kita akan ketinggalan dengan perkembangan dunia, ya. Nah, jadi saya sedang bawa saudara mau sampaikan judul hari ini adalah tangkap peluang-peluang yang ada, ya. Ini salah satu yang dikembangkan karena sesuai dengan Ade Anis yang lakukan ini, ya. Kalau kita nggak tangkap peluang yang ada, maka kita akan ketinggalan, ya. Dan itu yang saya lihat di Papua yang besar ini. Kita orang Papua untuk bersaing dengan orang pendatang ini cukup jauh, ya. Saya selalu bicara kepada adik-adik di Pulau Jawa, ya. Kalian datang kuliah, kalian harus melengkapi skill yang memadai. Jangan hanya kuliah bawa ijazah pulang, saudara nggak akan bisa buat apa-apa. Tapi skill, keterampilan, pengalaman hidup di Pulau Jawa, terapkan di Papua. Kita akan bersaing, ya. Karena saya melihat dari dulu tidak ada jualan, mama-mama dulu jual pinan, siri, jualan. Sekarang mas Jawa yang pakai sekarang sudah pakai motor, ya. Udah ekonomi kita sudah mulai mereka ambil alih, ya. Semua saya lihat, semua bidan mereka sudah ambil alih. Dan ini disayangkan bahwa mama-mama kita akan tersingkir dalam usaha mereka. Itu salah satu bukti, ya. Jadi kalau generasi kita ini tidak tangkap peluang-peluang yang ada, kita akan susah bersaing di dunia era globalisasi ini, ya. Jadi di era ini tidak ada kita santai-santai. Siapa yang berjuang, bekerja keras, dia pasti akan sukses. Tapi dia hanya menunggu, menanti, dia tidak akan dapat apa-apa, ya. Jadi mindset yang pola pikir kita yang santai-santai itu harus dibuang, ya. Kalau saudara kita ada, saya lebih senang dengan orang-orang tua dulu. Mereka tidak pernah sekolah dari SD, TK SD, tapi mereka yang kerja keras, ya. Itu bisa menghasilkan kita anak-anak bisa jadi semua. Anak-anak dulu, ya. Generasi yang sekarang ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, pejabat-pejabat ada. Kalau saudara lahir ini di zaman teknologi, di zaman sekarang ini. Saudara kalau lahir di teknologi, seharusnya saudara juga bersaing di dalam teknologi itu, ya. Tapi kalau kita nggak bersaing di dalam teknologi itu, kita akan jadi penonton di atas negeri sendiri, di tanah sendiri. Satu contoh yang sederhana kita melihat, saudara-saudara kita. Saya dengan Pak Pendeta Hafar, itu dia punya tanah, suku Afar itu punya tanah dari Skyland ini sampai ini, Uncen ini lari ke sana. Tapi orang suku Afar ini, tanahnya sudah habis, tidak ada. Itu salah satu bukti.
Nah, pendeta yang saya bawa sama-sama ini, itu sekarang tinggal dengan saya, tempat sama-sama tidur dengan saya. Karena dia mau ke keluarga pun, keluarga juga numpang. Tanahnya mereka jual, mereka kontrak lagi. Yang mereka jual sama orang tersebut. Nah, ini cukup menyedihkan. Ini satu fenomena yang kita melihat sangat menyakitkan. Ya, kita melihat seperti di Lembah Baling, ya. Saya bilang bukan orang Wamena yang kuasai, tapi orang apa? Pendatang Toraja. Kalau di Panyai juga saya udah melihat, udah banyak gesekan yang saya lihat. Masih mending Papua daripada di Papua Barat, itu sudah kita nggak bisa bedakan. Di sini saya lihat 10 banding 1 orang Papua. Di jalan aja kita bisa melihat. Dan ini persaingan akan terus ketat, ya. Sebabnya mari kita baca di dalam satu ayat yang renungan hari ini di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Mungkin salah satu saudara yang temukan tolong bantu saya untuk bacakan. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Perjanjian lama, ya. Siapa bisa baca? 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau Perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Iya, puji Tuhan. 1 Samuel 16 ayat ke-7 ini kita melihat ketiga Daud dipilih oleh Tuhan, ya. Tapi saya akan tidak jelaskan latar belakang ayat ini, tapi kita melihat perjalanan Daud, seorang anak muda yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca ayat demi ayat, kenapa pilihan dari Tuhan itu turun ke Daud, ya, seorang anak muda. Ternyata ada perjalanan hidup Daud yang sangat unik, ya. Perjalanan hidup yang sangat penuh dengan berliku-liku kehidupan. Bukan sekedar Tuhan datang langsung memilih Daud, tapi ada sesuatu yang Daud lakukan dalam hidupnya. Saya akan bawa saudara-saudara yang kita akan belajar bahwa Daud ini adalah seorang yang, kalau saya mempelajari, seorang anak muda yang tidak pernah menyerah dalam keadaan. Ya. Sekalipun dia punya 7 saudara, yang dia anak yang paling bungsu, tapi ketiga orang tuanya menyuruh dia mengembalakan kambing domba di padang gurun, dia seorang anak yang sangat taat kepada orang tua. Ya. Seorang anak muda yang masih belia, masih muda, seharusnya dia ada di tempat-tempat yang sebaya dengan usianya. Yang layak mengembalakan itu ke-7 kakak-kakaknya yang besar. Tapi saya pernah membaca sebuah artikel, ke-7 kakak-kakak ini adalah kakak-kakak yang sangat memberontak, tidak taat kepada bapak orang tuanya Isai. Ya, mereka adalah kelompok kakak-kakak yang pemberontak. Ya. Kenapa Tuhan memilih Daud daripada 7 kakak-kakaknya? Rahasia yang pertama, Daud taat dengan dengaran kedua orang tua. Rahasia yang kedua, Daud dalam hidupnya ketika dia mengembalakan di padang gurun itu enggak enak. Itu gersang, tidak ada kehidupan yang menyenangkan. Tapi hidupnya selalu dia bermazmur, menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak mau bergaul kepada orang-orang yang rusak dalam usia dia.
Dia tidak mau terjebak dengan teman-teman sebaya yang kalau sekarang saya katakan yang sorry ya, yang tukang mabuk ya, yang aktivitasnya tiap malam minggu di bar, diskotik ya, dia enggak. Dia seringkali menjauhkan diri dari tempat-tempat keramaian. Dia ada di tempat yang gersam, disitulah dia berjumpa dengan Tuhan dengan kecapinya ya. Dia terus continue membangun hubungan dengan Tuhan yang intim. Itulah Tuhan jatuh cinta kepada dia. Sehingga Tuhan suruh Samuel ke sana untuk memilih, mengurapi dia sebagai raja. Jadi perjalanan dia tidak instan jadi sebagai menjadi raja. Tapi dia dalam perjalanan hidup dia, saya kalau telusuri cukup pahit. Ya. Perjalanan hidup dia cukup mengerikan, karena padang gurun itu banyak hal yang dia akan hadapi, tantangan hidup ya. Yang tantangan yang berat yang pertama adalah siang hari dia harus menuntun kambing dombanya, itu sangat melelahkan. Dia akan mencari makanan kambing dombanya yang rumput yang hijau. Itu tidak gampang di padang gurun, sehingga dia akan berjalan berkilo-kilo, ratusan kilo. Dia capek, dia berkemah situ, dia tidur, dan dia jalan lagi. Setiap hari dia punya aktivitas seperti itu. Yang ketiga, yang ancaman terbesar dalam hidupnya adalah binatang-binatang buas. Akan memakan dia punya ternak dan juga ancaman nyawanya. Tapi dia melihat di sisi dunia, hal yang dia lakukan adalah yang tidak sesuatu yang memberikan dia dampak untuk masa depan. Tapi di sisi kebenaran, dia melihat bahwa di balik semua proses yang pahit itu Tuhan sedang mempersiapkan dia sebagai pemimpin masa depan bagi bangsa Israel. Dalam pengalaman ini, adik-adik yang saya kasih, pasti kita jumpai dalam kehidupan ini ya. Kita seringkali seperti Daud ya. Kadang-kadang kita setia melayani, tapi kadang-kadang juga setan juga di sekeliling kita banyak ya. Kadang-kadang teman kau sok rohani aja ya. Kadang-kadang teman-teman juga jadi setan ya. Setan masuk dalam diri mereka, lalu mereka menyerupai, jangan sok rohani, coba aja ini satu kali ya. Ini kan asik ya. Dan sangat berbahaya. Di Papua ini saya mau katakan, narkoba ini sudah merusak generasi ke generasi ya. Ganja, jangan coba-coba ya. Ada anak satu, dia tinggal sini, daerah sini. Ada adik satu, jembatan itu arah ke sana. Itu 3 tahun yang lalu saya ada bawa ke Jogja ya. Itu badannya habis, tinggal kulit, tinggal dagingnya. Dagingnya sudah habis, tinggal tulangnya, gara-gara ganja. Makan itu bisa 2 jam dia kunyah makan itu. Ya, saya sampai perhatikan dia tuh ngeri. Tapi puji Tuhan, hampir 2 tahun kita doakan terus, akhirnya sekarang dia jadi sehat. Ya. Dan ganja ini sudah mengerikan masuk di Papua, apalagi namanya narkoba. Tidak akan pernah berpikir hal-hal yang baik. Kita nggak pernah akan berpikir masa depan yang baik. Sebenarnya Daud lebih senang sendirian di padang gurun daripada dia ada di keramaian. Ya, artinya dia lebih banyak berhubungan intim dengan Tuhan, itu jauh lebih istimewa, lebih berarti daripada dia berkumpul dengan teman-teman yang bisa bawa dia dalam kehancuran. Jadi boleh kita bergaul, tapi kita harus membedakan. Teman ini bisa membawa saya kepada hal-hal yang baik atau merusak, dalam membawa saya kepada sebuah kegagalan. Itu perlu kita membedakan dalam kehidupan ini. Karena ayat lain menyatakan pergaulan yang buruk, ya itu, ya. Kita harus punya pendirian, sikap seperti Daud. Sekalipun kakak-kakaknya punya perbuatannya tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi dia tetap menjaga integritasnya sebagai anak muda. Dia melihat jauh ke depan. Ya, sekalipun hari esok itu dia tidak melihat, tapi dia percaya
berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan melihat masa depan itu. Orang yang setia, orang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan buka jalan hari esok yang terbaik. Amin. Jadi saya senang dengan kegiatan yang diadakan adik-adik ini sangat bermanfaat, ya. Karena talenta-talenta adik-adik dikembangkan sini. Itu salah satu untuk tanpa saudara tidak sadari, satu-satu akan pakai saudara dengan talenta-talenta saudara masing-masing. Mungkin hari ini saudara tidak mengerti. Daud waktu itu dia nggak mengerti. Di padang gurun sana siapa yang bisa mengerti hari esok? Dia nggak berpikir hari esok itu. Karena tempat yang sunyi, sepi. Tidak ada pendidikan sana, tidak ada SD. Dia tidak tulis dalam Alkitab ini. Ya. Dia pernah sekolah, tidak ada. Tapi dia sekolahnya di padang gurun. Dia punya murid-muridnya, ya kami domba itu. Ya, tapi kita melihat dalam cerita perjalanan itu, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan, kerjakan, bukan sekedar dia lakukan, tapi dia punya visi yang besar. Ya, dia punya impian yang besar. Seperti tadi saya sudah singgung, saya dulu mengembalakan babi 600 ekor, anjing 300. Ya, tapi saya punya impian besar. Lebih baik aku ditindas, tapi penting saya berada di dalam posisi yang benar. Ya, ada banyak orang ketika kita mengalami begitu, akhirnya kita ambil keputusan, ya, yang salah. Daripada aku menderita, lebih baik aku ke tempat yang ramai, tempat-tempat yang bisa menghibur saya. Saya melihat anak-anak muda lebih banyak mereka mengambil sebuah keputusan ketika dia punya masalah. Mungkin cowoknya menyakiti, ya. Ceweknya sakiti cowok, ya. Lebih banyak mereka kemana? Lebih banyak biasanya kemana? Kelampiasannya kemana? Mabuk. Apa lagi? Masalahnya sakit hati, ya. Mereka pikir untuk menyelesaikan sakit hati itu mereka pergi mabuk, tapi justru tambah hancur. Kalau masih hancur nggak apa-apa, kalau udah masuk rumah sakit itu udah parah. Ya. Jadi itu bukan penyelesaian. Dunia ini tidak bisa kita menyelesaikan semua masalah. Amin. Yang bisa menyelesaikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Masa muda itu adalah masa yang produktif, masa yang terindah kita menyatakan. Tapi masa yang terindah itu kalau kamu bermain-main dengan dunia, selesai. Tapi masa muda itu beri kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memperhitungkan hidupmu di dalam pengiringan akan Tuhan. Puji Tuhan, saya akan membahas saudara dari ayat ini. Ada 3 hal yang saya sangat diberkati dari ayat ini. Yang pertama, kita melihat bahwa semakin kecil peluang, semakin besar kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Kita melihat Daud itu dia berada di tempat yang tidak masuk akal. Bukan tempat pendidikan, bukan tempat pelatihan seperti begini. Dia, saudara bayangkan, dia ada di padang gurun dengan sangat mustahil. Dia tidak punya bayangan besok saya mau jadi apa, itu mustahil. Tapi di bagian pertama ini saya mencatat sini adalah semakin kecil peluang dia untuk meraih sebuah masa depan, semakin besar kuasa Tuhan itu dinyatakan. Orang semakin terjepit, semakin tidak mampu, tidak berdaya, waktu kita datang kepada Tuhan berserah, disitulah Tuhan akan angkat kita. Tapi waktu kita menyatakan aku ini pintar, aku ini hebat, aku ini mampu, waktu kita bawa ego kita, jangan mimpi. Bukan Tuhan yang di depan kita, tapi ego itu, kesombongan akan membawa kita ke sebuah kehancuran. Ya. Beda, kita buktikan yang 7 saudaranya, kakak-kakaknya. Ya. Kenapa Tuhan yang milih mereka? Mereka adalah orang gagah, perkasa, orang yang hebat. Satu persatu menghadap ke Samuel, Samuel menyatakan tidak. Ya. Tapi ada yang Tuhan siapkan. Ternyata Daud yang tidak pernah kelihatan, tidak pernah menonjol, dia tersembunyi di balik gunung. Yang dilihat oleh bukan dilihat oleh manusia, tapi Tuhan melihat hatinya.
karena penyerahan diri kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pakai hidupmu, anak-anak muda, hari-hari ini. Kalau saudara benar-benar mempersiapkan diri. Jangan merasa kecil, jangan merasa saya orang tua yang nggak mampu, jangan merasa saya ini bodoh, jangan. Saya selalu menyatakan bahwa Tuhan menciptakan kita ini tidak pernah salah dan keliru. Amin. Dia ciptakan dengan gambar dan rupa itu sangat ideal dan sebenarnya kita berharga. Tapi iblis ini membuat kita kayak orang bodoh, merasanya tidak mampu, merasa kita ini tidak cantik, kita enggak cakap. Ya. Bisikan-bisikan iblis ini membawa kita digiring kepada sebuah kegagalan dan kehancuran. Ya. Nah, waktu ditunjuk, Daud tidak berkomentar. Peluang itu dia gunakan. Ya. Contohnya, saudara ambil bagian dalam pelatihan. Saya melihat saudara adik-adik punya bakat ya dalam tim musik ini. Ya sederhana. Tapi satu saat, ketika saudara setia, dari perkara yang kecil ini akan Tuhan bawa kepada perkara-perkara yang besar. Amin. Dan Tuhan hari-hari ini sedang mencari anak-anak Papua yang cinta Tuhan. Ya. Saya bayangkan 5, 10, 20 tahun. Apakah kita anak-anak muda akan mampu bersaing di tanah ini? Karena yang saya mengerikan ini, saya kasih tahu, yang mengerikan, besok, ini saya keluar ya, di Alkitab. Besok politik di Papua akan terjadi antara Muslim Kristen dengan kita, anak muda Kristen. Karena Muslim Kristen ini sudah luar biasa, sekarang mereka perkembangan di Pulau Jawa itu cukup pesat. Di Jawa Timur, di Jawa Barat itu hampir 2-3 ribu, hampir 3 ribuan anak muda yang sudah dibawa. Saya nggak tahu dari yayasan mana-mana enggak, tapi semua anak-anak Papua yang sekarang ditampung di Jawa Barat. Mereka punya tanah tempat pesantren itu hampir 12 hektar. Hanya dua kepimpinan yang sedang latih, kepimpinan sekuler dengan ustadz. Yang lebih bahaya lagi di Solo. Solo itu di pesantren Abu Bakar Base. Itu yang pemahamannya radikal, mati syahid itu. Itu 170 anak, kita udah data semua. Dan itu mereka dimasukkan kayak penjara. Jadi mereka digemblen, cuci otak, hanya pemahamannya radikal. Kalau itu mereka selesai pulang di Papua ini, yang saya takutkan ya, besok kalian akan terbentur dengan kelompok ini. Ini saya ngomong nanti satu kali itu terjadi, adik-adik, pernah Bapak akan ngomong. Karena kita ikutin di Pulau Jawa, apa yang terjadi gerakan ini. Sekarang orang tua kita masih gubernur, kita punya orang tua, bupati, wali kota. Masih, besok akan tidak. Dan kepentingan pusat juga saya lihat sangat menjolok yang terjadi hari-hari ini. Dan itu dengan sebuah muatan, mereka akan sodorkan dengan anak Papua yang Muslim. Ya, itu semua mari. Adik-adik yang ada, kita jangan berdiam diri. Dan yang satu hal yang kita akan lakukan di Papua ini, saya melihat, tidak ada cara lain. Ya, saudara mau ambil S1, S2, sampai doktor 2 negeri, tapi karaktermu tidak takut akan Tuhan, tidak akan terjadi perubahan di Papua ini. Yang bisa terjadi perubahan di tanah ini kalau anak muda yang takut akan Tuhan. Itu akan terjadi. Sebabnya ini kita tangkap betul-betul dalam hidup ini. Bukan sekedar kita kuliah. Dalam hidup ini kita harus melengkapi rohani, jasmani ini harus sebarang. Jalan sama-sama. Ya. Karena kita melihat dalam perjalanan Injil masuk di tanah Papua, itu jelas. Sebab saya selalu menyatakan bahwa kita harus tahu diri integritas kita anak-anak muda di Papua ini. Kalau kita melandasi dasar kita kepada Injil, kita akan melihat perbuatan Tuhan itu akan menyertai kita.
Tapi kalau kita nggak landasi Injil itu dengan kekuatan kita, pasti kita akan hancur. Jadi Daud yang pertama dia lakukan apa? Sekalipun peluangnya kecil, kemustahilan bagi manusia tidak masuk akal, tapi dia percaya. Dia punya modalnya itu bukan masalah pintar, modalnya keberanian. Dia berani, omongnya omongnya bahasa Indonesia tidak lengkap, tapi dia tidak malu. Anda mau ngomong apa, silakan. Bukan Anda yang kasih makan saya. Jadi anaknya bandel. Saya bilang, orang Membramuraya biasa tidur di atas pohon. Jadi keras. Tapi dia membuktikan dalam pendidikan. Saudara, itu sekolah, ini sekolah hamba Tuhan ini. Dia punya teman-teman dari Biak, Waropen, itu dia kalahkan. Dia wisuda duluan. Dia punya nama Didimus. Jadi saya ganti dia namanya Thomas. Jadi itu perubahan besar. Waktu Didimus, aduh. Kalau dia depan itu ya memang ya saya hamba Tuhan udah memahami. Tapi kalau ada orang tamu ya, kalau di depan itu memang cukup. Tapi dia selalu tampil tiap minggu tuh, malas tahu. Saya bilang sesi kewanian jangan kasih percayakan dia, tapi dia tidak. Sebabnya biarkan dia. Dia sudah penting mic-nya kasih volume kecil. Tapi puji Tuhan, dia ujian terakhir S1 itu dia masuk ranking pertama. Saya tidak bayangkan, saya nggak berpikir anak ini, karena SD-nya nggak selesai. SMP nggak, SMA-nya dia beli ujian kelas 3. Dia beli baru ke Jogja. Sekarang ada di Membramuraya. Jadi modal yang pertama penting itu keberanian. Jangan kalau orang nggak berani itu pasti tidak akan melangkah. Dia awal sudah mundur. Berani, salah benar jalan sikat. Ya seperti ada yang benar ya mengaku. Ya, memang pengka begitu ya. Di hadapan Tuhan itu terbuka. Karena saya katakan kita semua dirancang Tuhan itu sama. Tidak ada yang kurang, semua sempurna. Ya. Hanya bagi manusia itu diukur-ukur dengan pandangan manusia. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tinggi rendah, sama. Kita mati pergi juga di surga sana sama. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya apa? Status. Perbedaan apa lagi? Status lalu apa lagi? Ya penilaian manusia itu kan berbeda-beda. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada. Saudara saya itu berharga, mulia di hadapan Tuhan. Amin. Jadi peluang itu selalu kita berada. Setiap peluang itu selalu ada resiko. Ya tidak ada yang instan. Ya kita kuliah, kita gagal, itu biasa, lumrah. Ya. Tapi jangan pernah kita putus asa. Ketika kita gagal, jangan kita berhenti. Saudara tahu yang punya TV Trans Papua? Itu dia pengusaha tidak sukses, tidak tamatan SMA, tidak selesai sampai SMA. Saya baca dia punya buku sejarahnya. Dia pengusaha singkong goreng keliling. Dia hampir 300 kali dia gagal. Dia tulis dalam bukunya. Tapi kegagalan itu dia terus belajar seperti ada dari Imam Ramo ini. Terus belajar akhirnya sekarang dia jadi pengusaha sukses yang punya TV Trans Papua. Trans Papua lagi, Trans TV. Ya, dia punya karyawan sekarang hampir 6.000. Nah, saudara yang punya perusahaan besar gudang garam ini, itu juga orang tidak sekolah. Dulu orang-orang Cina ini jualan roti masuk kampung-kampung di Pulau Jawa. Dari jual roti itulah mereka kumpul-kumpul, mereka lihat peluang rokok ini bisa mengembangkan. Akhirnya mereka masuk masuk satu keluarga itu, lalu mereka bikin perusahaan. Anak mereka ada 7 bersaudara yang punya gudang garam ini. Yang satu yang paling terakhir dia cinta Tuhan. Dia di Pulau Jawa itu termasuk donatur terbesar bantu gereja. Saya pernah bawa mereka di Raja Empat, pernah bawa mereka ke Wamena. Kami dengan hubungan baik. Anak saya yang pertama itu lahir di pengusaha ini, gudang garam. Jadi anak saya yang perempuan lahirnya di mobil pengusaha ini. Jadi dia kasih nama Isuzu Panther.
Pagawat. Priscilla Isuzu. Isuzu itu yang nama mobil, ya. Ada ceritanya seperti itu. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang sederhana, miskin, tidak punya apa-apa, tapi menjadi orang yang besar. Jadi mulai dari kecil, jangan pada berpikir yang besar, ya. Yang kecil saudara tekuni, sekalipun banyak risiko, tapi Tuhan pasti akan menolong. Amin. Yang terakhir, saya melihat di dalam peluang itu ada dua pilihan, ya. Kita pilih untuk gagal atau kita pilih untuk berhasil. Karena kehidupan ini selalu ada dua pilihan. Kita masuk neraka itu pilihan, masuk surga itu pilihan. Tidak ada pendetaan tentu karena kamu mau ikut saya masuk surga, tidak ada. Pilihan saudara masing-masing itu bebas. Saudara pilih neraka, ya sudah masuk neraka. Saudara pilih masuk surga, itu pilihan saudara. Ya, dan hidup ini dua pilihan, saudara, kita harus pilih. Atau hidup kita tetap hancur, itu pilihan saudara. Atau saudara mulai hari ini pilih untuk masa depan yang terbaik, itu pilihan saudara. Saudara yang menentukan. Amin. Jadi dari kesimpulan ini saya melihat bahwa kehidupan kita sebagai anak muda, ya, peluang-peluang yang ada kita harus maksimal menggunakan. Ya, saya bersyukur ada Tendimin waktu di Surabaya, dia banyak buat media, ya. Ada dulu ketemu dia, saya pikir dia hanya cerita-cerita, tapi dia buktikan ke sini, ya, memulai dengan kursus seperti ini bukan hal yang gampang, dan ini tidak ada orang lakukan di Papua ini saya melihat. Dia kumpulkan anak-anak muda, ya, dia melatih mereka dengan talenta mereka. Itu satu terobosan yang luar biasa. Jangan melihat sekarang, tapi saudara harus memandang jauh ke depan. Saya bisa bersama dengan Tuhan. Saya mampu bersama dengan Tuhan untuk menjadi pemimpin masa depan. Amin. Itu harus lahir dari hati kita. Kalau itu lahir dari hati kita, kita akan semangat, kita akan berjuang dengan sebuah tujuan itu. Jadi lanjutkan terus di tempat ini, saya percaya akan di tempat ini akan melahirkan bakat-bakat anak-anak muda Papua yang punya karunia yang luar biasa. Ya, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat satu pujian sebelum saya bawa saudara dalam doa pada malam hari ini. Mari kita mau belajar seperti Daud. Dia bukan seorang anak raja, dia bukan seorang anak pengusaha besar, dia bukan seorang anak yang sukses, tapi dia adalah seorang anak jelata, biasa. Isaya adalah seorang orang tua yang mengembalakan kambing domba. Pekerjaan yang indah, tapi Daud dia bisa mengambil pekerjaan itu, dia yakin bahwa ini sebuah peluang di mana dia memulai sebuah karir masa depan. Dia mau tahat sebuah perkara yang kecil, karena dia tahu ketika dia taat kepada sebuah perkara yang kecil, dia menyadari Tuhan sedang mempersiapkan hari esok yang terbaik. Haleluya. Melayani lebih sungguh, ya Tuhan. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
yang saya kasih, saya mau katakan saudara adalah calon-calon pemimpin masa depan. Saudara yakinkan diri seperti Daud. Daud tidak pernah berpikir dia menjadi seorang raja. Tapi kesetiaannya, pengiringan akan Tuhan, itu Tuhan memperhitungkan. Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa bodoh, jangan pernah merasa tidak mampu. Tuhan menciptakan saudara dan saya sempurna. Artinya tidak ada yang terbatas dalam hidup kita. Engkau berharga, engkau istimewa di mata Tuhan. Seringkali kita merasa kecil ketika kita merasa bodoh, ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa orang tua yang miskin dan sebagainya. Tapi hari ini saya mau kasih tahu kepada adik-adik bahwa engkau mulia di hadapan Tuhan. Tuhan sudah merancang hidupmu sempurna. Tinggal saudara bagaimana respon, tangkap peluang-peluang yang ada hari-hari ini. Jangan salah menempatkan diri seperti ketujuh saudara-saudara Daud. Tapi menempatkan diri tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam Tuhan Yesus, setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Itu kunci kesuksesan, keberhasilan. Tidak ada cara-cara dunia, tidak ada metode dunia untuk kita gunakan untuk berhasil. Tapi orang yang berhasil, yang takut akan Tuhan, dia akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib. Kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi dalam hidup kita. Terus menambah berdoa buat generasi ini Tuhan. Engkau jamah mereka, Kau perbarui hati mereka. Haleluya. Mungkin dari hari ini mereka sudah putus asa dalam kehidupan ini. Mungkin mereka sudah bosan, jenuh kehidupan ini. Mungkin mereka sudah disakiti. Mungkin mereka merasa tidak mampu, tidak berdaya, tidak ada jalan keluar. Tapi hari ini saya berkata, di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada terobosan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada hari esok. Tidak ada yang pernah akan gagal di dalam Yesus. Pasti di dalam Yesus ada kemenangan. Tuhan tolong generasi ini. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan akan lengkapi mereka dengan karakter mereka. Tuhan akan lengkapi mereka dengan berbagai skill mereka. Tuhan akan mampukan mereka untuk mereka mengembangkan bakat-bakat mereka. Sehingga di dalam nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin hari ini mereka datang yang sakit penyakit. Dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur Yesus engkau jamah dan sembuhkan. Mungkin hari ini mereka datang dengan berbagai persoalan yang kompleks. Masalah yang kompleks dalam hati mereka dan pikiran mereka. Hari ini Tuhan basuh pikiran mereka. Basuh hati mereka. Bersihkan hati mereka. Dan pulihkan dan perbarui hidup mereka. Tuhan akan jamah masing-masing kehidupan mereka. Pergumulan kuliah mereka, pergumulan masa depan mereka, pergumulan teman hidup mereka, terlalu pergumulan untuk segala sesuatu yang mereka pikirkan hari ini. Di dalam nama Yesus engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar.